wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua. Siang semua ya. Untuk mengawali pertemuan pertama kita dengan perkuliahan, kita akan mengadakan yang namanya kontrak perkuliahan, ya, kita dengan mata kuliah manajemen pemasaran 1. Nah, untuk itu terlebih dahulu agar mata kuliah kita bisa bermanfaat buat kita semua ya, saya persilakan ketua kelasnya dulu membacakan doa mengawali pertemuan kita. Silakan. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk itu saya akan memaparkan dulu ya namanya kontrak kuliah di awal ya, adalah deskripsi mata kuliah ya. Mungkin di awal sudah pernah Anda mengetahui namanya mata kuliah manajemen pemasaran. Kita masuk ke manajemen pemasaran 1. Mata kuliah manajemen pemasaran ini mempelajari mengenai ruang lingkup manajemen pemasaran, manajemen dalam dunia bisnis, strategi, sistem pemasaran dalam sebuah perusahaan, dan konsep-konsep teori marketing yang menjalankan bisnis atau kapasitasnya. Capaian dalam mata kuliah ini yaitu 1. Menjelaskan dan menganalisa konsep manajemen pemasaran. 2. Menjelaskan dan menganalisa sistem pemasaran lama dan modern. 3. Mampu menjelaskan dan menganalisa strategi dan rencana pemasaran. 4. Mampu menjelaskan dan menganalisa informasi dan peluang lingkungan pemasaran. 5. Mampu menjelaskan dan menganalisa riset pemasaran dan ramalan permintaan. Menganalisis dan menganalisis penetapan pasar konsumen. Dan 7. Menjelaskan dan menganalisis pasar bisnis. 13. Mampu menjelaskan dan menganalisis siklus hidup produk. Dan 14. Mampu menjelaskan dan menganalisis dinamika menghadapi persaingan dan tren era digital. Ya, jadi pertemuan terakhir kita yaitu UAS. Dengan metode pembelajaran ya, perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran student center learning atau SCL dengan metode antara lain ceramah ya, yang biasa kita feedback setelah melakukan perkuliahan, diskusi kelompok, studi kasus, dan tinjauan buku survei sederhana dan belajar secara kooperatif. Atribut soft skill. Nah, atribut di sini bagaimana nanti hasil dari pembelajaran kita adalah inisiatif ya, bagaimana Anda berinisiatif dalam mengaplikasikan di luar mata kuliah yang kita telah dapatkan ya. Objektif dan analisis dalam logis ya. Secara logika masuk dalam logis pemikiran Anda bahwa nanti diterapkan di luaran. Pengendalian mutu ya. Pengendalian mutu di sini dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri atau terstruktur ya. Terstruktur dalam artian di sini ada manfaat yang nanti Anda dapatkan luarannya. Aktivitas diskusi, laporan penelitian kasus, dan presentasi tampilan soft skill. Jadi nanti setelah itu ada presentasi dan studi kasus. Evaluasi. Nah, di sini ada penilaian ya, bagaimana capaian mahasiswa atau Anda dalam perkuliahan itu dengan partisipasi sebesar 10% ya. Jadi kalau nanti ada nilai-nilai nanti yang akan mendukung dari nilai Anda pada akhir perkuliahan atau akhir semester. Diskusi kelas 5%, tugas individu 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berdasarkan item terkendali ya, ada mahasiswa yang dapat mengikuti ujian ya. Jadi dalam penilaian tadi, mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75% ya, bagi yang kehadirannya tidak mencukupi 75% fakultas ya, tidak boleh mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir. Jangan sampai loss, artinya kosong ya. Bisa mungkin terpenuhi semua, karena akan mengcover nanti dari nilai yang akan masuk dalam ujian UTS atau akhir. Dengan total ya, jadi dalam yang tadi saya jabarkan di atas ya, bagaimana penilaian ini akan mengcover nanti dari nilainya. Ya, rentang nilai A sama dengan 80 sampai 100 ya, dengan poin yang Anda sudah dapatkan ya di awal, dengan nilai tugas, kehadiran, UTS, dan UAS, dengan range
mendapatkan nilai A adalah 80 sampai 100. AB 73 sampai 79. B 67 sampai 73. BC 57 sampai 67. C 53 sampai 57. CD 47 sampai. Yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Ya, Anda pahami ya. Bagaimana kalau Anda telat, ya sebisa mungkin Anda tidak boleh masuk lagi dalam ruangan. 2 atau B, mahasiswa yang tidak hadir karena alasan dibenarkan menurut peraturan yang menyerahkan surat izin kepada dosen pada kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya. Artinya minggu depan atau besoknya ya, melaporkan dengan komunikasi langsung atau kartunya menyampaikan ke dosen yang bersangkutan. Next. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberi karena sesuatu hal ya. Jadi ada konfirmasi karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. Jadi kan kalian kadang menginformasikan 1-2 hari ya. Jadi kalau memang ada keterlambatan dalam tidak mengikuti perkuliahan, nanti akan dikonfirmasi ya sesuai dengan arahan peraturan. Next. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas atau piket perkuliahan. Jadi di bagian TU ya, Anda berkomunikasi langsung kalau memang dalam komunikasi tidak bisa dihubungi ya. Tentang perkuliahan itu disarankan atau tidak jika dosen tidak datang dalam waktu 2 kali 15 menit, artinya setengah jam ya dari jadwal perkuliahan, maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan ya. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas kelompok atau individu yang dibebankan dosen. Waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi kalau ada tugas kelompok atau tugas-tugas individu, bagaimana mahasiswa harus menyerahkan dengan tepat waktu. Karena dengan tidak tepatnya Anda memberikan tugas, maka penilaian Anda pastinya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh mengenakan sendal. Ya, sudah tahu aturannya bagaimana, harus rapi, memakai hem dan tidak menggunakan sendal. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone, makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung. Jadi itulah bagaimana dengan kontrak kuliah yang saya jabarkan. Supaya Anda bisa lebih memahami lagi di awal sampai akhir untuk perkuliahan nanti sampai selesai kontraknya ya. Jadi kalau ada sesuatu dan lain hal yang memang tidak berkenan dalam hal aturan tersebut, segera dikonfirmasi ya. Dalam aturan ini sudah baku dan tinggal dijalankan. Oke, inilah kontrak kuliah. Saya akan lanjut ke perkuliahan ya, materi perkuliahan awal. Pengembangannya. Tujuan kemampuan yang dipelajari. Jadi di sini bagaimana mahasiswa harus mampu juga mendefinisikan konsep pemasaran dengan mengidentifikasikan pengembangannya. Jadi pengembangan di sini bagaimana Anda harus paham dulu ya apa yang dijelaskan dosen, nanti di luaran Anda bisa mengembangkan dengan kapasitas kemampuan Anda dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasi 5 konsep inti pasar. Mengidentifikasi elemen kunci dan strategi pemasaran dan digerakkan ya pelanggan dan berdiskusi oleh orientasi manajemen pemasaran yang memandu strategi pemasaran. Jadi inti dari tujuan dan kemampuan ini ada 5 poin. Mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasikan strategi penciptaan nilai pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya ya. Jadi kalau pemasaran ada feedbacknya ya, bagaimana dari customer ke pelanggan di zaman sekarang. Jadi bagaimana dengan kapasitas pemasaran ini bukan cuma sekedar menjual, tapi Anda harus paham yang namanya dengan target ya. Target mau yang usahanya masih kecil atau yang sudah besar ya.
perusahaan itu harus bertumbuh atau growth ya. Bagaimana dengan target-target itulah nanti akan bertumbuh dengan melihat signifikansi dari target sebelumnya. Ini ada definisi, tingkatan, evolusi, dan konsep baru ya. Jadi tingkatan definisi di sini bagaimana Anda paham dengan distribusi barang dan jasa ya. Jadi harus Anda mengetahui bagaimana nantinya kita yang memasarkan produk itu tahu dulu distribusi mana yang mana tepat nggak, atau Anda biasa melalui online jasa ya, dengan kapasitasnya produk-produk yang Anda beli di media sosial atau tidak ya. Jadi harus Anda klarifikasinya juga ya, dengan mengetahui baik atau tidaknya usaha mempengaruhi ya. Mempengaruhi di sini bagaimana Anda sebagai pengusaha atau pemasar mencari pelanggan ya. Jadi kalau kita pemasaran itu harus paham yang namanya customer yang betul-betul menjadi sasaran kita ya, sasaran utama. Jadi Anda semua di sini bisa jadi sebagai pengusaha. Jadi harus mengetahui dulu sasaran untuk mempengaruhi pelanggan Anda. Menghubungkan penjual dan pembeli ya. Jadi bagaimana Anda interaksinya satu sama lain harus mengetahui sasarannya ya, dengan proses ya, ada price ya, memuaskan individu dengan tujuan pelanggan dan profit, ujung-ujungnya keuntungan ya. Gimana kita usaha ya, bukan kita langsung usaha awal langsung untung besar, tapi tidak ya, by step namanya usaha itu harus growth atau harus naik dengan signifikan ya, bukan kita langsung tiba-tiba usaha pengennya untuk besar. Nah itulah bagaimana deskripsi dalam distribusi dengan pemasaran. Oke, next, tingkatan pemasaran. Di sini ada manajer pemasaran dan analisis orientasi pelanggan. Jadi manajer di sini Anda nih ya, sebagai selaku nanti jadi pengusaha semua ini pengen jadi manajer nggak? Jadi pengusaha ya. Jadi kalau jadi pekerja bisa ya, jadi pengusaha bisa. Jadi inti dari pemasaran di sini adalah orientasi pelanggan ya, baik itu pelanggan kecil maupun pelanggan yang sudah besar ya. Bagaimana bekerja sama dengan baik. Segmentasi dan target. Jadi kalau sudah ada peluang dengan bisnis ya, bisnis di luar secara progres pasti akan berkembang ya, menjadi segmen Anda untuk menentukan target atau profit Anda nantinya. Dengan operasional lapangan, taktik marketing mix dan 4P ya. Mungkin ada yang tahu ya. Sekarang sudah 9P ya. Yang paling mendasar adalah price, produk, promosi dan place ya. Promosi adalah bagaimana Anda mempromosikan produk Anda, price harga yang terjangkau ya. Produk bagaimana diversifikasi dari produk Anda, kualitasnya baik ya. Kualitas yang baik dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Dan tempat yang proporsional, artinya di sini bagaimana tempat itu semua terjangkau oleh masyarakat ya. Jadi jangan sampai Anda punya usaha banyak tapi tidak dijangkau oleh masyarakat. Nah, itulah salah satu bagaimana taktik marketing dari 4P itu bisa masuk dalam semua tingkatan pemasaran. Penjualan ya, perbedaan penjualan dan pemasaran. Ini ada ya, kadang kira-kira sama enggak penjualan dan pemasaran. Nah, inilah bagaimana perbedaannya ya. Penjualan orientasi produk ya, bagaimana produk Anda yang tadinya biasa aja jadi berkualitas dengan baik ya, dimodifikasi produk ya, entah dengan modifikasi rasa, packaging produk, tempat dan harga ya. Jadi orientasinya itu bagaimana produk itu diterima oleh banyak orang atau menjadi customer, pelanggan tetap. Pemasaran orientasi konsumen ya, bagaimana konsumen usaha dalam menjual produk. Buat produk jual ya, bagaimana dengan produk Anda itu semua puas ya. Kita ada namanya pemasaran atau penjual, banyak persaingan ya. Belum tentu produk Anda jual itu customer puas. Nah, dalam tingkat kepuasan itu customer bisa Anda lihat dengan
orang datang berbelanja kembali ke tempat Anda, pelanggan Anda yang datang berbelanja. Jumlah volume besar, artinya dengan laba terus bertambah. Jangka pendek yang tadinya cuma range-nya produknya 1000. Nah, evolusi konsep pemasaran di sini ada konsep produksi, produk, konsep penjualan, pemasaran, dan konsep sosial. Saya akan jabarkan satu-satu ya. Pemasaran produksi, konsumen ingin murah dan ada di mana-mana. Kalau Anda membeli produk kira-kira maunya murah atau mahal? Murah. Terus apa kualifikasinya lagi? Produk bagus. Dari produk bagus itu apa kata lainnya? Kualitasnya ya, kualitasnya. Jadi ada kualitas, ada harga ya. Jadi terkadang Anda selaku konsumen atau customer yang sering berbelanja itu sudah tahu kualitas produk Anda, walaupun ada merek lain, Anda tetap dengan produk yang Anda sukai. Nah, itulah bagaimana pemasaran produksi ini memproduksi produknya itu tidak berganti terus, tapi di mana sudah ada target, sudah ada pasar, sudah ada customer loyal, dia akan memproduksi dengan maksimal, dengan produksi dengan kualitas yang sama. Ya, konsumen ingin murah dan ada di mana-mana ya. Kalau murah di sini representatifnya adalah tidak rugi ya. Artinya terjangkau dan bisa profit walaupun sedikit. Untung continue dengan customer yang bertambah terus. Yang volumenya sedikit tapi bertambah customernya banyak, pasti akan bertambah juga laba atau profit di perusahaan Anda. Biaya efisien dan harga pokok produksi ditekan, harga jual rendah. Biaya efisien di sini bagaimana? Yang bukan dari produksi atau merubah kualitas produk itu Anda efisienkan ya. Walaupun ada kenaikan harga dari segi listrik dan lain sebagainya, itu Anda efisienkan. Meminimalkan, mengefisienkan tanpa merubah kualitas produk Anda ya. Pemasaran itu tidak merubah kualitas. Kalau sudah banyak customer-nya, jangan sampai merubah kualitas. Paham ya? Berhasil ya, artinya dengan jangka panjang tanpa merubah kualitas akan bertambah terus ya. Nah, perlu Anda ketahui yang namanya persaingan, pastinya ada. Nah, dari persaingan itu Anda melihat juga tarik ulur dalam produk Anda, seberapa besar pesaing Anda menjual dengan produk yang sama ya. Harus ada survei ya, riset ya, riset dengan pembagian kuesioner untuk pelanggan-pelanggan Anda atau blast dalam hal by WA atau email ya, mengetahui dari kualitas produk atau kenyamanan dari produk Anda atau tempat berbelanja di tempat Anda ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Belum. Silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan itu Bu, yang pertama itu dalam konsep penjualan pemasaran yang bagaimana yang menarik minat pembeli konsumen sehingga menjadi konsumer yang loyal, Ya. Oke. Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana Anda selaku pemasar? Itu kata yang paling umum ya. Jadi Anda selaku penjual, bagaimana customer Anda tidak berpindah ke lain hati. Nah, bagaimana dengan tadi yang saya jelaskan adalah kualitas produk ya. Kalau harga sudah masuk di tempat Anda dalam produk Anda, artinya kualitas itu menjadi salah satu dasar dari customer datang berbelanja. Jadi jangan sekali-sekali merubah kualitas produk dengan yang namanya efisien dalam perusahaan ya, efisiensi ya. Karena tadi saya bilang ya, mengefisiensikan tapi dengan berbagai macam bidang ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau sudah loyal customer Anda merubah yang namanya packagingnya, rasanya dan lain sebagainya. Biasanya kan Anda mengetahui yang namanya perubahan produk itu terkadang yang tadinya naik harga sembako sehingga produknya yang tadi kemasannya besar jadi kecil, itu merubah namanya ya. Jadi kalau bisa efisien itu tidak merubah dari segala produk, tapi efisien yang saya bilang tadi, efisiensi dalam mungkin lampunya yang agak sedikit dikurangi atau dalam hal jam kerjanya ya, mengefisienkan dalam hal demikian tanpa merubah kualitas dari suatu produk sehingga customer loyal Anda tetap datang terus walaupun ya itu tadi di luar ekonomi semakin bertambah mahal ya, biaya-biaya kehidupan ya, sembako khususnya bahan baku produk yang Anda jual. Nah, itu ya salah satu ya tadi saudara Ilham. Oke, mungkin saya next ya. Siapa yang mau tanyakan?
konsep produk. Pemasaran produk di sini tidak memperhatikan selera konsumen melihat kaca buka jendela, ya, dengan konsumen mencari dengan mutu baik, produsen harus mempertahankan mutu. Ya, tadi sudah saya sampaikan bagaimana dengan kegunaan produk itu harus bermutu lebih baik dari produk-produk lain, ya. Kapasitasnya Anda tidak mengetahui namanya pemasaran produk melihat dari selera. Jadi kalau umpamanya Anda pemasaran baru nih, ya, Anda ingin menjual produk, lihat dulu selera konsumen di daerah Anda itu apa sih? Produk yang kebanyakan di daerah Anda apa sih? Yang lagi trennya apa sih? Seperti ini, ya, bulan puasa trennya apa? Mau mendekati season, ya, artinya baju fashion, ya. Anda mencari peluang-peluang itu sehingga selera itu ada. Uang dan uang customer yang tadi mau ingin berbelanja tepat sasaran dengan selera yang diinginkan, ya. Jadi harus mengetahui dulu sasaran dari customer Anda, seleranya apa, ya. Dari kegunaan, ya, mempertahankan mutu, ya. Seperti contoh, Anda sudah mengetahui dari segi harga, kualitas produk. Jadi jangan sampai produk itu nanti mempengaruhi dari harga yang Anda tawarkan lagi, ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana pesaing-pesaing banyak di luar sana dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang tidak maksimal, ya, artinya tidak begitu bagus dari produk Anda. Nah, itu yang harus Anda pertahankan. Konsep penjualan. Jadi rangsangan-rangsangan apa yang selalu ditimbulkan oleh pemasar? Ada yang mau bertanya? Dalam rangsangan apa kira-kira dalam menimbulkan customer ingin minat berbelanja? Silakan. Ya, silakan. Yang bisa bertahan dalam menjual suatu produk. Oke, bagus pertanyaannya, ya. Bertahan dalam pesaing, ya. Banyak pesaing di luar sana sudah kurang lebih sama, harganya sama, kualitasnya sama. Bagaimana kita bertahan? Dan kita harus melakukan modifikasi tanpa merubah yang namanya kualitas. Paham, ya? Modifikasi itu dengan rasa yang tadi seperti contoh, rasanya manis saja. Mungkin karena selera konsumen berbeda-beda, ada rasa kopi, ada rasa buah dan lain sebagainya. Itu namanya modifikasi dalam produk Anda, ya. Masih tetap dengan sama nama produk tapi dengan varian, ya, varian rasa sehingga customer bisa merasakan rasa yang baru tanpa berpindah ke produk lain, ya, sehingga menjadi tetap loyal terus, ya. Itu, ya, bagaimana harus mengetahui dengan yang namanya promosi dalam hal produk-produk baru. Terus, ya, bagaimana dengan kapasitas promosi? Promosi di sini juga mempengaruhi dalam hal produk baru nih, ya. Produk baru yang dijual itu belum tentu orang mau langsung membeli. Kenapa? Ada yang paham? Kira-kira posisi produk baru yang kita tawarkan itu masih kurang peminatnya. Kira-kira kenapa? Silakan, Hikmah. Dalam hal promosi produk, Anda bisa lagi senternya, ya, dalam hal promosi dalam media sosial. Nah, itu salah satu customer yang bisa membuat ketertarikan yang lebih, yang biasanya cuma promosi dalam hal tempat, yang mempromosikan di tempat ruang toko atau pamflet, brosur, tapi melalui media sosial, semua media sosial dimasukin. Nah, itu salah satu yang menimbulkan ketertarikan dari konsumen, ya. Walaupun banyak pesaing, dengan modifikasi promosi yang terbarukan, maka akan mencapai konsep penjualan yang maksimal atau yang lebih aktif. Produsen mendorong penjualan, ya. Jadi kalau sudah maksimal, artinya pendorongan dalam hal produsen itu bisa meningkat terus, ya. Yang tadinya cuma satu cabang jadi buka satu cabang lagi. Nah, itu, ya, bagaimana selalu berkontribusi buat pemasaran yang lebih maksimal. Konsep pemasaran, ya, memuaskan konsumen. Konsumen tidak hanya beli fisik tapi juga sesuatu. Nah, sesuatu di sini mungkin Anda selaku konsumen, ya, kapasitas fisik yang Anda lihat kalau beli barang itu kira-kira apa sih? Kualitasnya satu, terus apa? Harganya, terus apa lagi? Kira-kira kalau tempat
dalam kriteria pembelian Anda? Masuk, ya. Artinya tempatnya nyaman secara fisik. Kalau nyaman tempatnya, Anda juga minat dalam hal berkunjung ke tempat itu, ya. Walaupun tidak terjadwal, tapi kalau pengen datang ke sana sebagai tempat nongkrong dan sebagai tempat untuk membeli produk yang lebih nyaman dengan kapasitas tempat, ya Anda langsung datang ke tempat itu, ya. Salah satu bentuk konsumen membeli dalam hal penggunaan dari 4P tersebut. Prinsip yang digunakan, konsumen membeli berdasarkan dasar, ya. Yang berdasar di sini bagaimana sandang, pangan, papan yang terdahulukan, ya. Konsep kemasyarakatan, pemasaran di sini memuaskan dan bertanggung jawab, ya. Jadi bukan cuma sebuah perusahaan itu untung aja yang diinginkan, tapi dari sub kemasyarakatannya di sini, ya, bagaimana feedback ke masyarakat dengan produknya, ya, dikenal masyarakat dan nyaman produknya dikonsumsi. Nah, itu adalah fungsi dari sosial, menghasilkan barang yang baik, tidak rusak, tidak merusak masyarakat. Jadi Anda perlu mengetahui, ya, bagaimana produk itu layak dijual, ya, dengan izin BPOM, halal, ya, ada integritas dalam hal kualifikasi dari labelnya, ya, dari expirednya, ya. Jadi harus mengetahui, ya, kalau dalam kita menjual produk, kita lebih mengetahui dulu dalam komposisi produk tersebut, ya. Takutnya Anda tidak mengetahui dan barangnya cacat, artinya sudah expired, ya. Hati-hati, ya. Kadang kalau penjual-penjual yang tidak teliti mendapatkan hal begini, masyarakat yang dirugikan, ya. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan, ya, artinya, ya, sangat pure. Memang masyarakat perlu butuh andil dalam melihat produk-produk yang dijual oleh produsen. Prinsip yang digunakan akan dituntut, ya, terhadap organisasi konsumen menghendaki jaminan keselamatan atas yang dibeli. Jadi bukan beranggapan bahwa kira-kira sudah lewat nih kamu beli produknya, ya, tapi dengan kapasitasnya tidak ada cash, artinya tidak ada masalah produk itu. Tapi kalau ketahuan, ya, ketahuan dari dinas, pasti akan ditindaklanjuti. Nah, itulah bagaimana pentingnya harus Anda mengetahui apa yang Anda beli dan sudah layak untuk dikonsumsi masyarakat atau tidak. Konsep produk yang ramah lingkungan, ya. Jadi di sini sadar lingkungan dengan plastik, ya, yang dipakai atau digunakan oleh produsen dalam menjual produknya itu, ya, sudah ramah lingkungan. Pemasaran berwawasan sosial, menawarkan produk bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi berkaitan untuk kehidupan. Jadi di sini bagaimana kita menjual bukan cuma kebutuhan Anda, tapi untuk perbaikan kehidupan untuk masyarakat, ya, secara ekonomi, ya. Penggunaan produk yang menyeluruh di masyarakat akan memperbaiki semua lini bentuk ekonomi, ya. Semakin banyak produksi dari suatu negara atau suatu daerah, maka akan berkembang dengan konsumsi masyarakat itu sendiri. Nah, dari kesekian, ya, materi saya ada kuis, ya. Kuis di sini nanti disiapkan ada kerjakan, ya. Nanti dari siakat itu akan saya berikan nilai. Jadi ini ada 3 poin kuis, nanti disetor di 2 hari ke depannya. Ya. Paham, ya? Ada yang kurang paham dengan kuis saya? Paham semua, ya? Oke. Selesai. Jadi perkuliahan hari ini materi saya selesaikan dengan penutup tadi dengan kuis. Mungkin saya absen dari kelas ini, ya, untuk absen disiakat, ya. Atas nama Ayu Miftahul Jana. Ini disiapkan nanti online secara langsung juga Anda bisa lihat apakah sudah terchecklist dengan kehadiran yang saya lakukan atau belum. Nur Rabiatul hadir. Anggi Anggraini hadir. Oscar Mimba hadir.
Oscar Rimba, Hadir Bu. Tania Filda, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Ahmad Sahdani, Hadir Bu. Caroline, apa ya, Adelia, Hadir Bu. Dita Anissa, Hadir Bu. Nadia Kesia, Hadir Bu. Rini Hartina, Hadir. Farah Diva, Tegar, Amin, oke? Hadir. Hadir. Berarti satu orang aja yang absen ya. Jadi tolong yang tadi sakit, surat sakitnya. Iya Bu. Saya minta tolong kerjasamanya, tapi untuk segera dikonfirmasi ke dosennya. Iya Bu. Mungkin akhir kata ya perkuliahan saya ini tadi mudah-mudahan ya dari kontrak kuliah sampai dengan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat sampai ke depannya ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Wah.